Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Farasinta. Hari ini Ibu akan membahas tentang pembelajaran 1, tema 2, subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Rukun artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat yang harus dibiasakan dan wajib untuk kita laksanakan. Kerukunan itu sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu kerukunan? Ya, betul sekali. Jadi, kerukunan itu artinya adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang, walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan. Kerukunan juga bisa diartikan sebagai suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama-sama dengan damai serta tentram. Setelah kita tadi membahas sedikit tentang hidup rukun dan apakah itu kerukunan, Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang perbedaan yang menguatkan di Kampung Cempaka. Kalian harus mendengarkan lalu mengamati, dan nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di teks tersebut. Dengarkan baik-baik ya. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka ini rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membersihkan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk saat panen. Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga dan menghargai.
Setelah membaca dan mengamati cerita tentang hidup rukun dalam perbedaan tadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di sini kita akan menjawabnya secara bersama-sama ya. Yaitu yang pertama, apa saja perbedaan yang ada di dalam kampung Cempaka? Ayo, apakah ada yang tahu tadi apa saja perbedaan yang ada di dalam kampung Cempaka? Ya, betul sekali, yaitu perbedaan suku, agama, ras, kebudayaan, dan bahasa. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut? Bagaimana nih cara kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat atau terjadi di kelas ini saja? Yaitu yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia diciptakan itu berbeda-beda. Lalu yang kedua, menyadari bahwa semua manusia tidak dapat menentukan akan terlahir sebagai suku apa dan bangsa apa. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa menentukan, saya mau suku Jawa, saya mau suku Padang atau suku Bugis, atau saya pengennya jadi agama Islam, seperti itu. Kita tidak bisa memilih kita akan terlahir seperti apa dan dengan suku atau agama seperti apa. Lalu yang ketiga yaitu menjadikan perbedaan sebagai kekayaan bukan sebagai kekurangan. Indonesia itu merupakan negara terkaya di dunia dengan jumlah suku dan kebudayaan paling banyak. Harusnya kita sebagai penduduk Indonesia harus bangga dengan hal itu. Kenapa? Karena itu merupakan kekayaan di negeri kita. Kan perbedaan sebagai kekayaan bukan kekurangan. Dengan banyaknya perbedaan-perbedaan di lingkungan kita seperti suku, budayaan, seperti itu kita bisa saling bertukar. Oh, kebudayaan saya seperti ini, bagaimana dengan kebudayaan suku kamu? Seperti itu. Apa saja sih tarian di suku Jawa? Apa saja sih tarian di suku Lampung? Seperti itu. Dan yang keempat, membicarakan baik-baik jika ada perselisihan. Semuanya itu, setiap orang itu memiliki jalan pikirannya sendiri-sendiri. Tidak mungkin semua orang memiliki pemikiran yang sama. Seperti itu. Nah, misalnya nih kita sedang merundingkan ketua kelas. Tidak mungkin kan seluruh warga di kelas ini memiliki pendapat yang sama. Pasti mereka memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Namun perbedaan pendapat itu jangan menjadikan kita untuk berselisih paham. Kita bisa melakukan musyawarah. Musyawarah itu ada di sila keempat dalam Pancasila, yaitu permusyawarahan yang adil dan beradab. Jadi, dalam setiap memutuskan hal apapun atau dalam menyelesaikan apapun, kita harus selalu bermusyawarah. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah manfaat yang dapat kita rasakan dari hidup rukun? Nah, dengan hidup rukun kita itu memiliki banyak sekali manfaat. Sangat banyak. Seperti kita bisa memiliki banyak teman, lalu kita bisa menghindari perselisihan itu tadi, lalu mempererat persatuan dan kesatuan, serta membuat keadaan itu lebih aman dan tentram, yaitu dengan menciptakan komunikasi yang baik, dan itu akan menimbulkan kehidupan yang lebih harmonis. Hidup rukun itu dapat kita temui di mana saja, seperti di lingkungan rumah, sekolah, bahkan di kelas ini saja.
sudah memiliki banyak sekali perbedaan. Seperti contohnya ada Iqbal yang berasal dari Jawa Barat, ada Bastian yang dari Maluku, dan ada Aldi Siregar yang berasal dari Sumatera Utara, orang Batak. Nah, asal-asal daerah ini juga tuh mempengaruhi agama yang kita anut. Contohnya seperti Iqbal karena berasal dari Jawa Barat, di sana itu mayoritasnya adalah beragama Islam. Iya kan Iqbal? Nah, lalu ada Bastian beragama Kristen karena di Maluku itu banyak mayoritas itu beragama Kristen. Dan ada Aldi Siregar yang beragama Katolik. Tapi keberagaman itu tidak menjadikan kalian di kelas ini tidak berteman, tidak saling menghargai. Justru karena perbedaan-perbedaan itu kalian menjadi saling melengkapi dan saling menghargai. Contohnya, ibu memberikan tugas kelompok kepada kalian. Kalian akan saling mengerjakannya itu secara bekerja sama kan? Nah, tidak membedakan nih, aku gak maulah sama Iqbal karena dia agamanya Islam. Aku gak maulah sama Aldi karena kita beda suku. Tidak. Justru karena perbedaan-perbedaan tersebut di kelas 6A ini, kalian menjadi saling menghargai dan bertoleransi. Kalian saling bekerja sama dan saling membantu jika ada yang kesusahan dan toleransi. Seperti waktu itu ibu melihat Iqbal sedang menunaikan puasa Ramadan. Lalu di situ ada Aldi dan ada Bastian. Mereka tidak makan. Mereka menghargai Iqbal yang sedang berpuasa. Mereka malah menyemangati Iqbal kayak, ayo Iqbal semangat, sebentar lagi kita akan berbuka nih pukul 6, 1 jam lagi. Nah, semangat ya puasanya. Nah, seperti itu. Tidak yang malah memberikan makanannya atau minumannya. Tidak. Yang ibu lihat di kelas ini saling menghargai, bertoleransi, bahkan kalian saling menguatkan satu sama lain. Di sini ibu akan memberikan sebuah kutipan tentang hidup rukun dalam perbedaan, di mana kalian akan menyadari bahwa perbedaan itu adalah sebuah kekayaan, bukan sebuah kekurangan yang akan menjadikan kita untuk hidup saling menghormati, menghargai, dan menyayangi satu sama lain, yaitu pelangi. Perbedaan itu diibaratkan sebagai pelangi. Pelangi itu indah karena warna yang berbeda-beda. Itu pun hidup berbangsa-bangsa dan bertanah air itu indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Hidup rukun merupakan landasan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Jadi kalian jika memiliki teman atau sahabat atau rekan, saudara bahkan yang memiliki perbedaan, kalian harus menghormati, menghargai, dan menyayanginya. Sekian pembelajaran dari Ibu tentang hidup rukun dalam perbedaan. Semoga kalian mengerti dan paham apa yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.